woi. Udah kayak anak-anak awak kita. Minggir di sini, minggir. Di pangku loh, ya. Di pangku. Ya, istirahat di pangku. Bapak, kita nyari bukan 10 orang, 20 orang. Iya, banyak ya. Orang viral juga kan. Itu pantai itu orang saya semua sama ya kampung-kampungan lain itu. Bahkan ada tim SAR yang udah jago kan, kepolisian. Ketemu. Orang tuanya baru datang sambil nangis, tiba-tiba itu jenazahnya muncul dari danau. Wajib. Almarhum dengan baju basah kuyup, diikat bang tangan belakangnya ke kayak gapura-gapura kerajaan gitu, pilar-pilar gede gitu. Itu diikat bang. Lagi duduk kayak gini, kayak orang ngegigil kedinginan bang. Udah lama nggak makan korban, pada berenang-berenang di situ. Ambulan dia dari jarak jauh tuh udah kedengeran bang sirinenya. Itu satu kampung mati lampu bang. Hah? Halo pasukan Antara Malam, balik lagi bareng gua Adit. Dan sebelum masuk ke ceritanya gue mau tahu dulu nih, kalian lagi pada ngapain sih malam ini? Tulis dulu di kolom komentar kalian nonton Antara Malam sambil ngapain. Dan langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Narasumber malam ini yang sudah hadir di studio Lentera Malam akan bercerita nih tentang pengalaman mistis yang ia alami bersama teman-temannya di kampung halamannya. Kejadian ini terjadi di tahun 2020 silam. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung kita sapa aja narasumbernya. Udah di sebelah gua ada Bang Angga. Bang Angga, apa kabar Bang Angga? Baik bang. Wah, gak nih lu kedua kalinya cerita di Lentera Malam ya? Iya. Dan lu kali ini mau cerita tentang pengalaman mistis lu yang ada di kampung halaman lu. Dan ini menimpa adik temen lu sendiri. Iya. Ini yang lu mau ceritain tentang apa sih nggak? Ini tentang pengalaman pribadi saya bang. Oke. Tentang kejadian adik teman saya ini si Chandra yang meninggal di dermaga yang ada di kampung saya nih. Dan beritanya ini cukup meledak atau viral di media massa. Oke, berarti sempat masuk media-media online. Iya. Itu tempat kejadiannya emang angker atau apa sih gitu? Jadi tempat itu emang udah terkenal dari dulunya bang, selalu makan korban. Oke, ini dermaga nih berarti? Dermaga. Yang angker itu di bagian pantainya atau di dermaganya Di aja? bagian pantai, pas di bawah dermaga itu, di pilar-pilarnya itu banyak banget. Pilar-pilar yang biasa nopang dermaga itu? Oke, dan nanti untuk lokasinya mungkin nggak kita sebutin, dan mungkin kalian nanti bakal tebak-tebak sendiri. Tapi nanti ini ceritanya Angga bakal nyamarin nama almarhum ya? Iya. Karena untuk menghormati almarhum dan juga keluarga almarhum agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dan cerita ini bukan sekedar cuman mistis-mistisan, karena ada beberapa hal atau pesan-pesan yang bisa diambil dari cerita yang bakal dibawain sama Angga malam ini. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat pasukan Lentera Malam yang pengen jadi narasumber seperti Bang Angga yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Yaudah, udah siap nih buat cerita malam ini? Iya, siap. Udah, selama lama lagi sebelum kalian ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Kejadiannya itu di tahun 2020 bang. Lebih tepatnya di bulan Mei. Kalau harinya saya lupa ya. Itu kita lagi rame-rame tuh, kebetulan hujan deras nih. Kan di sebelah selatan dari pantai ini ada lapangan. Itu rame kita, pada bermain bola gitu lah, hujan-hujanan gitu. Akhirnya hujan udah mulai agak reda, di jam 3:30 tuh kita mutusin buat jalan-jalan ke arah pantai bang. Lah, ke pantai aja yuk. Sekalian apa kayak nyari-nyari apa. Karena kebiasaan warga kampung itu, kampung saya gitu bang. Ya kalau habis hujan-hujanan ya ke pantai gitu, jalan-jalan.
Di singkat cerita itu nggak ada yang mau bang, teman-teman yang lain. Akhirnya si Leman sama Biri ini kakak beradik, yaudah yuk bertiga aja nggak apa-apa. Lagian masih jam segini, kita mutusin buat ke pantai tersebut bang. Lu bertiga doang? Bertiga doang. Kita jalan tuh ke arah timur, kita ke situ jalan-jalan ke timur. Balik lagi udah ya di sana paling duduk-duduk aja lah. Udah agak dingin, hujan udah mulai reda gitu, masih gerimis-gerimis rintik. Kita mutusin buat balik lagi bang ke arah barat. Rencana sih mau balik ke rumah langsung gitu mandi. Kita jalan. Ketika kita melewati dermaga nih bang, di jarak 100 meter dari saya ini ada bocah 3. Namanya si Ade, Hakim sama si almarhum. Saya, Leman sama Birin tuh mutusin buat berhenti. Kayak ngeliatin dia lagi pada ngapain sih. Kita nungguin dia lagi pada ngejaring ternyata nih. Si Hakim ngejaring, dapat dibawa ke darat, yang nggak dapat apa-apa, paling ikan-ikan kecil. Kita nanya kan, dapat apa nih Kim? Belum dapat apa-apa ini. Ini sebelah sana nih dermaga. Jadi di dermaga ini ada bang, lumayan jauh lah ke arah laut, menjorong ke arah laut. Kita lihat di situ pasti banyak. Karena kan ya kayak puteran gitu bang, pasti ada. Udah yuk, bareng yuk. Wah lu aja sana. Kita bertiga ya diem aja. Ini yang 3 orang nih sama almarhum, dia lari ke arah selatan jalan, naik ke pagar buat ke dermaga ini. Jadi dermaga ini ada di atas kita bang. Kalau mau ke atas itu harus lewat pagar. Bertiga ini naik pagar, jalan di dermaga ke arah lah, ke tengah gitu, ke ujung dermaga. Di jalan bertiga, kita masih ngeliatin aja nih dari pantai. Si Ade terjun duluan nih, mungkin 3 pilar dari ujung ya. Dia terjun. Si Hakim itu ngelemparin jala gitu bang. Nih dek, tangkap. Ditangkap sama si Ade. Hakim ikut terjun. Udah pada terjun, tinggal si almarhum ini bang. Jadi dia ragu antara dia mau loncat bareng atau enggak, itu dia masih ragu. Kita ngeliatin dari pantai tuh kayak bocah mau loncat, mau enggak gitu. Akhirnya si Ade sama Hakim ke pantai lagi nih. Kan langsung jatuhin jaring, dia ke pantai bang jalan. Narik gitu ya? Iya narik ke pantai. Terus yang almarhum masih di atas bang. Masih kayak orang bingung gitu. Itu gimana dek? Bocah di situ mulu. Dia mah nggak bisa berenang. Dia ikut-ikutan aja paling. Kita lagi ngobrol nih bang, lagi milih-milih ikan yang di jala ya. Si almarhum loncat bang. Kita nggak ada yang ngeh. Dia loncat, si Leman lihat tangan kayak gini. Tuh si almarhum, kenapa itu? Si Birin, adiknya Leman ini mutusin buat nolongin si almarhum. Ngejar. Jaraknya lumayan jauh bang. Dari darat ke tengah itu lumayan. Si Birin, ombak juga kan posisi hujan, ombak gede tuh. Lagi gede-gedenya ombak. Si Birin lari ke arah tengah laut buat nyelamatin si almarhum ini. Berenang, ya mungkin dari bibir pantai ya 200 meter, 300 lah. Kena tuh tangannya bang. Ditarik sama si Birin. Ditarik-tarik, katanya berat. Udah ditarik-tarik, lama nih. Mungkin ada 40 detik. Dia narik-narik gitu kayak tarik-tarikan aja. Sambil diterjang sama ombak nih kepala dia. Tarik, nggak bisa. Si Leman ngomong, abang si Birin ini ngomong, lepasin aja, lepasin. Kalau nggak dilepasin kamu yang mati juga. Dilepasin tuh bang sama si Birin. Dia berenang lagi nih ke arah pantai. Gimana tadi? Udah kena demi Allah nih. Tapi susah banget. Susah gimana? Iya udah ditarik tangannya, udah kena tangannya bang. Sama si Birin itu ditarik itu kayak menurut si Birin ya, itu ada yang narik lagi. Berat banget gitu. Berat banget. Ditarik, ada yang narik lagi. Kan di situ juga kan corona nih, sepi pengunjung. Udah gitu cerita lagi. Bingung kan kita. Ya sebenarnya saya, Leman sama si Birin ya nggak ada apa-apanya karena kan kita cuma ngeliat gitu. Nontonin doang tadinya. Cuma kan lihat teman kita, apalagi kita kenal kan, adanya teman saya si Chandra. Bocah berdua bingung nih kayak udah murung aja, diem. Udah kamu pulang aja, ngomong sama keluarganya. Biar ntar ngomong sama security saya bertiga. Karena yang paling tua kan saya sama Leman nih bang. Kita ya coba ngomong sama security di situlah. Kebetulan walaupun wisata ini terbengkalai, masih ada yang ngejagain gitu. Kita jalan sama si Leman sama Birin 3 orang. Lumayan jauh juga kan posnya sama kejadian ini jauh bang. Tapi masih di lingkup inian lah, laut sama wisata ini. Tapi di dermaga itu nggak ada orang sama sekali?
nggak ada orang sama sekali. Sepi banget berarti. Sepi banget. Karena posisi tadi saya bilang corona juga kan, Iya. sepi. Kita ngomong nih, security. Kebetulan dia masih satu kampung sama kita semua. Namanya Bang Munib. Kita ngomong, Mas, ada yang tenggelam. Tenggelam gimana? Security ini kayak nggak percaya kan. Tenggelam di mana? Di dermaga itu. Baru dia langsung kayak marah gitu, Bang. Kamu lagi ngapain sih jam-jam segini? Pada di laut kayak gitu, bikin repot aja. Kesel kayak gitu, Bang. Kita ya nggak tahu emang kayak gituan. Kita bingung, jadi kayak nimpalin ngomongan dia tuh kayak bingung. Iya. Di mana cepetan? Yang ngikutin tuh dia udah kayak jalan tapi kenceng gitu, kesel. Dia jalan. Ke pas di dermaga itu si Birin nunjukin, di sana Pak. Dibilang jangan di sini. Dia mana orangnya? Temennya dia siapa? Ya saya suruh balik dulu, manggil keluarganya. Udah tuh kita diem-dieman di situ, bingung. Akhirnya nggak tahu nelpon siapa ya, security itu ya, Bang Munib ini nelpon. Kita dengerin. Tiba-tiba berapa menit kemudian tuh, mungkin setengah jam, datang si Chandra, abangnya si almarhum ini, sama padenya, sama temen-temennya lah datang, nanyain sama kita nih yang gede-gede. Sempat kesel juga dia kan. Di mana tadi? Ada saya. Itu dermaga tuh yang pas pilar ketiga dari ujung. Gini, ya kesel, dikira kita ikut-ikutan Bang, padahal kan nggak tahu ya. Ya si Birin sempat nolongin, kita ceritain, tapi emang kayak ada yang narik. Jadi akhirnya dilepasin, ya di goblok-goblokin kayak gitulah Bang. Kita cari tuh rame, nyebar kan mulai. Dari kejadian itu ada lagi, datang lagi. Akhirnya viral Bang, rame di kampung saya ini. Pada datang ke sana pencarian Bang, rame banget itu, ada ratusan orang. Dicari, Bang Munib ternyata nelpon tim SAR sama pihak kepolisian gitu. Datang ke situ, pencarian Bang, rame Bang. Terus sepanjang bibir pantai orang kampung saya semua, ya adalah kampung-kampung lain ikut ngeliatin gitu. Kita jalan nyusurin dari timur ke barat, ke dermaga itu lagi ditungguin. Nggak mungkin ini, udah cari sana kesini sampai habis maghrib. Ibunya datang nangis-nangis. Kayak manggil-manggil gitu Bang, dengan ya perempuan histeris kayak gitu Bang. Dia nangis-nangis, teriak-teriak. Udah sabar aja Bu, sabar. Ditenangin sama salah satu orang lah. Saya nggak tahu namanya. Ditanya, aduh sabar. Namanya musibah. Ya kita walaupun gak ikut-ikutan, tapi ada di kejadian kan ngerasa nggak enak Bang. Iya pasti. Akhirnya, udah cari dah, biarin. Kita kesana yuk, misah dari rombongan ini. Habis maghrib nggak ada kabar, habis isya. Itu lama banget Bang, ombak masih gede. Cuma di jam-jam 7, jam 8 tuh udah mulai surut lah gitu. Udah kita jalan, tanyain. Kanan kiri pada nanyain teman-teman saya gitu. Kejadian awalnya gimana? Saya bilang kan, kalau nanya tuh si Ade sama Hakim, dia nangis doang Bang. Karena ya mungkin umur 16 tahun ya, masih sekolah juga. Bentar lagi ujian atau gimana, intinya dia nangis berdua. Bingung lah mungkin. Tanya aja sama dia, ditanya diem terus kayak orang ini ngasih jawabannya tuh kayak yang ngotot-ngotot nangis gitu. Duh jangan banyak ditanya-tanyain. Udah cari, rame Bang. Semakin malam tuh semakin rame Bang. Jadi pantai itu tuh penuh sama orang semua Bang. Nyari ke barat, ke timur, nggak ketemu-ketemu. Di jam 10:30-an, saya Leman sama si Ola nih, beda lagi temen. Mutusin buat, ini kan ombak ke arah barat nih. Siapa tahu nih almarhum kena ombak nih ke barat. Yuk kita susurin. Kita nyusurin Bang, misah dari rombongan yang rame ini. Kita jalan bertiga sambil nengok-nengok ke arah laut gitu. Nggak ada ya, kita jalan semakin jauh. Jadi di barat itu dari dermaga ini Bang, ada wisata religi Bang. Itu ada susunan batu beton juga tuh ke arah laut. Cuma nggak jauh kayak dermaga ini. Itu ada orang Bang di situ Bang, kakek-kakek. Kita belum nanya sama sekali. Kita bertiga tuh belum nanya. Saya, Olan sama si Leman nggak nanya. Kita masih jalan jarak ginian, dia ngomong dari ujung susunan batu ini ya, yang ada betonnya, dia ngomong dengan bahasa Jawa, Mas, sampean nyari di sini percuma. Kita bingung Bang bertiga. Kan kita nggak nanya dia. Ya pakaian dia nggak pakai baju atasan Bang, cuma celana putih sama kayak sorban gitu. Dia lagi kayak duduk semedi gitu. Sampean nggak bisa kesini-sini. Tungguin aja di sana. Kamu sampean mau nyari banyak orang.
mau ada polisi atau gimana, sekalian banyak di sini kumpul, nggak bakal ketemu. Terus gimana? Ya udah, tungguin aja di susunan batu lagi. Berarti setelah dermaga, ini susunan batu doang nih bang. Sebelah barat lagi kan di sebelah selatan wisata religi. Kalau ini batunya sama beton juga bang. Tungguin tuh di batu itu, susunan yang udah agak jauh dari saya, mungkin ada 500 meter. Tungguin aja di situ. Ntar juga nongol, kalau waktunya nongol dia nongol. Akhirnya kita jalan lagi bang, nyamperin rombongan ini yang pada nyari. Jalan sekitar berapa meter dari susunan batu ini, si Leman ngeliat duluan. Ada tangan, jadi tangan doang kayak gini bang, lagi kayak gini. Dianya kayak badannya di dalam, tangannya doang gini. Leman teriak, almarhum, almarhum, almarhum. Bapaknya lari nih. Pada lari ke sini semua kan pindah. Bapaknya lari ke tengah laut. Itu segini bang, kedalamannya. Udah segitu. Diangkat nih, iya benar almarhum. Nangis tuh bapaknya. Kayak ya ibunya juga lebih parah lagi. Pada nangis, nggak dianterin pulang. Ya udah, ngambil siapa kek? Belum ada ambulan tuh bang. Ada beca. Jadi mayatnya ini tuh mau ditaruh di becak bang. Tiba-tiba selang berapa menit ambulan datang. Nggak jadi, diturunin lagi. Udah pada histeris di situ, pada bingung kan. Kita juga walaupun nggak ikut terlibat ya, ngerasa nggak enak bang, nggak bisa nolongin gitu. Karena lu juga saksi awal ya, yang kejadian langsung. Iya bener-bener sebelum proses dia tenggelam gitu. Ya untung sih Leman ngomong, karena emang tempat itu angker sih bang, penghuni laut utara gitu. Jadi kita warga-warga situ udah paham bahwa ya udah ini mungkin buat korban. Dibawa ambulan, kita masih stay di pantai ini. Dia dibawa buat ke Pemalang Kota diotopsi gitu. Kita masih ngobrol-ngobrol. Udah tahu dia nggak bisa berenang. Ngapain? Ya dimarah-marahin si Adi sama si Hakim, sama abangnya. Si Chandra ini marahin. Coba kamu nggak nyamperin adik saya. Jadi ibunya itu udah ngomong bang, jangan keluar dulu. Dia habis bangun tidur, disamperin sama dua temennya ini, si Ade sama si Hakim. Ibunya udah ngelarang, dianya keke, baru bangun tidur, makan dulu. Lagian sore-sore gerimis gini ngapain sih? Ya namanya anak cowok gimana sih bang? Udah dimarah-marahin tuh. Berdua ya cuma diem sambil nangis gitu. Kan di kejadian kita pencarian itu, di rumah itu udah ada pengajian bang. Tahlilan hari pertama. Meskipun kayak jenazahnya belum diketemuin, udah ada pengajian. Ya kita udah balik. Udah mulai tuh agak sepi. Jalan kita ke arah rumah duka, nungguin di depan. Ambulan dia dari jarak jauh tuh udah kedengeran bang sirinenya. Itu satu kampung mati lampu bang. Satu kampung ini, kampung saya mati lampu. Ambulan itu datang dia mati lampu langsung. Di situ udah pada bingung kan, kok mati lampu sih? Itu ambulan masih jauh banget bang, suaranya aja masih kayak masih kecil gitu. Iya kecil banget. Dari dia ada yang dengar suara ambulan itu langsung mati lampu. Itu serentak semuanya. Semakin dekat kita masih di depan ya. Nenang udah nggak apa-apa. Namanya juga musibah. Saya sama Leman ngomongin sama si Ade kan, sama si Hakim udah nggak apa-apa. Udah namanya takdir kita nggak ada yang tahu kan. Dateng tuh ambulan ke rumah duka dikeluarin. Ibunya sempat histeris. Jadi dia udah tahu kalau anaknya udah nggak ada bang. Dia datang ke ambulan tuh kayak ngasih kayak baju makan, kayak halusinasi gitu bang. Oh iya. Ini almarhum mana, nyanyain ke teman-teman kita rame gitu. Udah tahu ini almarhum jadi jenazah ibaratnya gitu, tapi nggak sadar gitu ibunya. Histeris nangis, iniin sama emponya. Kebetulan dia 3 bersaudara bang. Emponya teman saya si Chandra, ini si almarhum. Ini udah makal, jadi kayak gimana ya, nggak bisa nerima aja gitu. Nggak bisa nerima. Iya, tasnya dikeluarin. Ini buat besok sekolah. Itu rame bang, chaos banget bang. Anjir. Mana, almarhum mana? Nanya ke temen, mana ngeliat, suruh balik, udah malam, suruh balik. Ini tasnya nih, ini bajunya, dia ngeluarin baju sekolah sama tas dia bang. Pak, di situ kita pada bingung kan. Ya kita mau ngomong gimana, juga ya ini yang terjadi. Akhirnya tenangin sama emponya, sama suaminya dia, bapaknya almarhum nih. Dibawa tuh bareng-bareng. Kalau saya sih nggak ngangkatin. Saya sama ambulan ini juga agak jauh gitu bang.
ngeliatin jenazahnya kayak nggak enak aja lah. Dimasukin ke dalam, kita masih di luaran, yang ngobrol-ngobrol kejadian-kejadian awalnya gimana. Ya kita cerita-cerita tentang ituan bang. Nggak cerita nyampe jam 4-an atau setengah 5, saya mutusin buat balik. Karena kan kerja juga. Saya balik, rame tuh. Nenek saya sempat nanya juga, kenapa itu tenggelam di mana? Pas di bawah dermaga. Ya orang-orang sepuh di saya kan udah tahu bang. Emang masih mengenai mistis-mistis gitulah. Udah lama nggak makan korban, pada berenang-berenang di situ. Kamu ikut-ikutan, digituin saya sama nenek. Enggak, orang saya habis main bola kan, iseng-iseng terus emang lihat ada yang ngejaring, ya nggak tahu kayak gitu kejadiannya. Udah, nggak usah ke situ lagi. Emang di saya sering banget makan korban bang. Di pantai itu? Iya di pantai itu. Entah di jalannya, entah di lautnya itu sering banget. Dan ketemunya itu pasti di susunan batu itu. Kalau menilik dari pandangan orang pintar yang orang bisa gitu bang, itu kerajaan Dewi Lanjar, kan gede bang. Itu pintu utamanya di batu ya susunan ini. Jadi selama ada yang tenggelam apapun itu pasti ketemu di situ. Nggak usah nyari jauh-jauh, pasti di situ. Tungguin aja di situ. Tungguin di situ. Keluar di situ. Iya, karena gerbangnya gitu. Udah di hari keduanya tahlilan tuh bang, rame bareng-bareng lah. Temen ada yang belum tahu dia meninggal atau gimana, akhirnya diajakin ke rumah ini si almarhum, kita tahlilan lah. Datang kita jam 9. Biar orang-orang tua dulu nih, kita anak muda melekin sampai pagi gitu. Dan datang, rame ada semua di situ. Cuma yang nggak datang tuh Hakim sama si Ade. Temennya yang... Iya, yang bareng-bareng situ, shock katanya. Ya udahlah, kita ngobrol sama Chandra ya. Chandra masih bengong aja gitu. Kita duduk. Kan rumahnya depan ruang tamu ya bang. Nggak pakai meja, jadi kayak pakai tikar gitu kan kalau tahlilan. Kalau tahlilan biasa gitu. Iya, duduk. Di sebelah saya ini ada pintu bang buat ke ruang tengah. Di sini si Leman, ini Birin, ini teman-teman saya yang lain. Dia duduk di pintu sebelah sini. Lagi duduk, ngobrol-ngobrol, ngopi kan. Kan dia punya empo ya bang tadi. Kakak yang perempuan, kan udah punya anak. Ya umur 3 tahun, 4 tahun, dia di depan pintu sambil dipegangin kakak ipar almarhum ini ngomong, tuh om. Ke samping saya bang. Saya belum ngeh, jadi kayak, apa deh? Itu om. Itu om. Saya ngomong ke arah lu gitu. Iya, saya kirain ke saya. Iya, kenapa? Om. Itu om. Itu om gimana sih? Itu. Sini. Yang mana? Ini diginiin, bang. Itu. Saya kaget kan di situ. Jangan bercanda. Udah pada ini kan teman. Ada enggak tuh ya? Iya. Anjir, beneran gak sih? Habis dari dia ngomong itu, om, ponakannya keluar. Tuh kopi depan saya jatuh bang. Kayak ditepok kayak gini. Kalau ngomongin jatuh kegeser, jatuh semua kopi kan banyak. Iya. Satu tikar gitu. Yang jatuh di depan saya sama di samping saya nih. Kayak diginiin. Kalau kita kena tikar kan ya bisa nggak jatuh kan. Itu kayak bener-bener dijatuhin. Lari saya bang keluar. Apa ini? Kayak keluar tuh. Depan rumah dia kan kayak saung, cuma nggak ada tutupannya gitu, kayak ini doang bang, tempat duduk dari bambu gitu, agak lebar, duduk situ. Beneran gitu tadi, anak kecil kalau ngomong nggak pernah bohong. Cir di samping saya masa, udah, jangan diomongin lagi, nggak enak sama si Chandra gitu. Udah skip, kita ngobrol udah, di sini aja deh, kopi-kopi yang ada masih keluarin di sini aja, jangan di dalam. Si Chandra dari belakang, mau ke depan, kenapa pada pindah? Nggak apa-apa, enakan di sini nyari angin, kita alasannya gitu bang. Lagi pada ngobrol, si Birin tuh mau kencing bang. Di samping rumah dia kan kayak ada lorong gitu ya. Ada lorong, kalau dari sebelah sini Birin tuh ada tumpukan kayu di sebelah kanan. Dia kencing di bawah kayak bambu tapi buat antena TV gitu. Dia kencing di situ si Birin. Dia ngeliat almarhum bang. Lagi duduk kayak gini. Kayak orang ngegigil kedinginan bang. Tapi anehnya si Birin gak ngeh kalau itu almarhum. Ditanyain sama si Birin, kamu temen pada di depan semua, merinding saya bang. Asli merinding banget kalau cerita itu. Kamu temen pada di depan semua ngapain di sini? Orang ditongkrongin malah ngumpet, diem bang. Kayak kesirep aja si Birin. Iya.
Dia katanya, kata si Birin ya, kan dia cerita, tuh kayak gini. Kayak orang kedinginan lah. Dia jalan aja ke tempat kita lagi nih di depan. Chan, itu adek kamu malah di situ, suruh kesini apa? Itu yang lain diem bang, saya juga diem. Adek mana? Itu sih yang nggak bisa disebut namanya ya bang. Iya. Itu di situ, lagi ngapain? Yang bener temen saya ada yang jeletuk gitu. Itu udah almarhum yang bercandain kayak gitu. Baru di situ dia sadar bang. Astagfirullahaladzim. Dia langsung balik bang. Udah ngomong kayak gitu dia langsung balik. Pulang langsung. Kita udah takut kan. Ya kejadian di malam itu udah doang. Iya. Ini cerita ini menurut penuturan si Birin ketika dia ngomong lagi. Iya. Itu almarhum. Saya tanyain diem. Saya nggak tahu kalau itu almarhum. Dalam arti almarhum udah meninggal itu saya nggak tahu. Tapi secara bentuk itu emang itu almarhum. Ya, kayak kesirep ya? Iya kesirep. Dia sakit bang. Dia sakit. Udah tuh. Besok malamnya di hari ketiga. Sering kan neror. Mulai dari Hakim. Sama si Ade. Hakim dateng. Itu kan rumah si Hakim ini kan sampingnya jalan setapak gitu bang. Ada jendela nih. Dia kamarnya nomor 2 dari depan. Jadi kan sampingnya kamarnya di deket jalan semua. Itu diketok-ketok bang. Kayak jendela di tek. Ya namanya dia parno, entah halusinasi dia atau gimana ya. Yang dia ceritain kayak gitu, diketok-ketok. Dia ngebuka hordengnya. Si almarhum bang. Lagi di kaca kayak gini. Kayak orang kedinginan gimana sih? Kedinginan? Iya. Ditutup langsung sama Hakim. Dia tidur lagi buat ya apa gitu ya biar nggak kefokus dia. Baru ngomong tolong ke Hakim. Nangis dia bang. Keluar ke ibunya kan, nangis. Ada si almarhum kamar. Dia udah nggak berani tidur di kamar. Itu versi si Hakim. Ibunya ngomong makanya kalau ada temen kayak gitu kena musibah, ngajiin datang. Besokannya dia, saya dapat cerita dari itu dari Hakim sendiri. Pas tahlilan di hari ketiga itu. Dari ketiganya biasa. Hakim kejadian ditampakin almarhum. Kita yang rame-rame lebih gokil lagi bang. Kan kepercaya yang 3 orang ini. Sebut saja sih ABC ya. Dia lagi bikin mie bang. Itu jam-jam setengah 11-an. Udah sepi kan orang tua. Ganti anak muda gitu. Dia ABC itu lagi pada bikin mie. Di belakang kan dibilang depan, tengah, belakang dapur. Ya masih pada di depan nih. Sama abangnya juga si Chandra. Lagi pada ngobrol-ngobrol. Ya obrolan-obrolan biasa lah nggak tentang almarhum. Itu dari tengah Magicom dicabut dijatuhin bang. Suara kenceng banget. Lontang. Sampai orang tua dia bangun semua. Kan ini kamar, ini meja TV. Kalau kita masuk dari yang saya duduk tadi ya. Iya. Magicom ini di samping TV bang. Itu kayak dijorokin jatuh. Chandra lari kan. Kalau apa-apa jangan berisik, nggak enak. Orang tua saya udah pada tidur. Yang 3 berargumen bahwa jangan bercanda kayak gitulah. Udah syukur saya mau bikinin kopi. Kita berargumen aja bang. Iya. Yang ini nyalain ini, yang ini juga nyalain ini. Iya. Tapi secara logika itu Magicom nggak bisa dilepas kayak gini, dijatuhin bang. Kucing juga nggak mungkin. Iya. Kan masih nyolok Masih gitu. nyolok, ya. Iya. Itu jaraknya jauh dari misalnya miringan gini nggak mungkin. Kesini apalagi itu pas di tengah, di pojok nempel sama TV kan kuat. Iya. Itu kayak diambil terus kayak dijatuhin. Udah pada bingung, udah almarhum orang tuanya bangun kayak ngomong sendiri gitu. Udah jangan kayak gitu, kasihan teman-teman kamu. Kalau kamu kayak gitu, yang nemenin di sini siapa? Udah tuh pengening di situ. Dari besoknya, di hari keempatnya, bingung dong nih kenapa almarhum kayak gini. Pasti ada yang mau disampaikan. Iya. Dan di siang itu sempat nanya dulu nih ke salah satu orang pinter di daerah saya juga. Masih cuma ya dia orang bisa nanyain. Ini kenapa kayak gini terus almarhum? Udah 3 hari berturut-turut. Ya orang pinter coba ya kayak sampean apa gitu yang ada dipikirin. Relain aja jadi dia nggak kesiksa gitu. Di malam kelimanya bang, jadi kan 4 hari dia siangnya nanya orang pinter ya, malamnya itu gini bang, kayak dimimpiin sama almarhum ibunya. Di mimpi itu, ini cerita dari si Chandra ya bang, abangnya. Iya. Di mimpi itu almarhum dengan baju
Basakuyup diikat bang tangan belakangnya ke kayak gapura-gapura kerajaan gitu, pilar-pilar gede gitu, itu diikat bang. Ibunya ngeliat. Jadi kayak di alam apa gitu ya, menurut almarhum dia cuma pengen tolong, nggak ngomong tolong ibu, tolong mama atau dia cuma ngomong tolong, nangis kan, besoknya cerita lagi. Udah mulai merebak juga, banyak yang ditampakin sama dia. Ada yang dari kampung sebelah lewat ke pos itu, dia duduk dengan keadaan basakuyup. Jadi ada saung deket jalan pos kampling gitu ya bang. Dia duduk. Lagi duduk, ditegur, diem doang. Dia nggak tahu itu almarhum, karena kan dia bukan dari kampung saya. Nggak kenal. Dia duduk di jalan, ketemu lagi, nggak ada yang nemenin tuh orang. Biasanya di pos itu rame pada ini. Oh, udah pada pindah tuh, lagi pada di belakang. Tuh nanya sama warga saya gitu bang. Udah pada pindah, biasanya nongkrongnya kan di pos nih. Pada pindah ke rumah almarhum. Dan itu sendirian siapa itu? Mana? Disamperin lagi nggak ada bang. Dan Basakuyup ya orang Basakuyup. Ya. Besokannya jam 5 ini, di hari kelima ini nanyain ke yang ya ahli-ahli gituan lah yang benar-benar tahu. Ada salah satu kiai tetangga desa bang, cukup terkenal juga, nanyain tuh yang kesana ibunya, padenya sama si Chandra ini. Jalan ke sana kita nggak tahu. Ya kita dapat cerita-cerita doang dari si Chandra sama keluarga deketnya lah ada. Dia ke kiai itu ngobrol. Nih saya dimimpiin ini, anak saya kayaknya belum tenang. Beberapa hari ini main ke rumah terus. Ini temen-temennya kasihan, kenapa sih, apa yang pengen dia omongin gitu. Ya kiai itu ngomong sama ibunya bang. Ya ibu, ada nggak janji sama almarhum? Atau ada apa gitu hal-hal yang bikin almarhum datang terus? Dipikir-pikir, ya namanya orang tua mikir-mikir ya bilang nggak ada. Padenya yang ngomong bang. Padenya ngomong, kamu kan baju sama celana almarhum nggak mau dikubur atau dibuang ke laut. Menurut ibunya buat kenang-kenangan bang. Wah, pakaian ketika dia tenggelam itu disimpan sama ibunya. Itu alasannya katanya. Itu tuh nggak rela bang. Udah kayak ini pakaian yang terakhir dipakai almarhum yang nggak mau gitu dibuang gitu. Kiainya ya nasihatin, ya udah itu terserah ibu demi kebaikan almarhum di alam sana, jangan kayak gitu, doain aja. Balik dari situ di malam kelima, berarti 5 hari, malamnya bang mau ke hari ke-6, baru di situ ada ya ritual baju celana almarhum sama ini bang, apa kayak sesajen gitu, ya naruh padenya, ditaruhin ke laut, dihanyutin. Emang kalau di saya kan masih menganut gitu-gituan bang, kepercayaan mistisnya masih kuat. Dihanyutin di ini yang pas ketemu almarhum, jenazahnya ketemu di situ, hanyutin. Dari situ kayak ada senyuman yang diinin almarhum, jadi dia ngimpiin lagi ke temen-temennya yang udah pada datang. Oh pada dimimpiin? Dimimpiin lagi, bukan sosok langsung, nggak kayak ya mungkin udah tenang ya. Dan kejadian di grup ini kan udah kelar tuh bang. Udah dong, nggak terlalu ini. Ada yang ngomong, teman sekolah dia kan ada satu kampung juga, terus kampung-kampung lain. Dia di grup ngechat bang. Dia ngechat. Ini diceritain sama temennya yang satu grup sama dia di sekolahan gitu. Kan kita nggak tahu ngechat ini. Di 2 hari atau 1 hari dia meninggal. Dibilang dia ngechat. Ngechat doang kayak di mana gitu. Tanya sama si Chandra. Yang bercandain grup ini kali si Chandra, kita mikirnya gitu. HP-nya di pola bang, gak ada yang tahu pola dia. Kalau ngomongin buat dibercandain, nggak mungkin lah abangnya setega itu kan. Abangnya baru-baru meninggal. Iya, itu ada yang ngechat. Oh masa sih, kau percaya nih? Sempet bang ada, sempet di bawah itu grupnya nih, masih ada. Ini siapa? Itu mungkin di hari keduanya apa hari pertama dia meninggal. Di situ udah tuh agak lebih tenang. Kita udah pada duduk di hari ke-6, ke-7 baru cerita lagi di Chandra. Itu penampakan almarhum setelah sesajen itu diiniin, cuma mimpiin. Dan ketika ditanya penyebabnya, kok almarhum bisa kayak gini? Itu cerita semua bang di hari ke-7 terakhir itu.
Chandra cerita semua tentang apa yang dimimpin ibunya, apa firasat buruk ini gitu. Dia cerita ternyata ibunya itu sempat dengar kejadian sebelum almarhum terjadi bang. Jadi di atas rumah dia tuh ada kayak kereta kencana, kelenteng, kelenteng, kelenteng. Mitos di saya kalau ada suara kereta kencana yang ada kudanya gitu, nggak boleh dibuka pintunya. Itu menurut ibunya ya kayak ada pasir yang di atas genteng di ini gimana sih bang? Kayak sebar gitu dia ya? sebar. Itu muterin katanya, kelenteng, kelenteng, kelenteng. Ada suara kuda juga, tek, 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 kayak bukan ya jalan doang nggak lari kayak tek, 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 tek dibukain sama ibunya. Padahal kan pantangan. Kebanyakan malam satu suro juga kan sering banget kayak gitu kalau Jawa. Itu pantangannya. Terus kejadian ininya lagi, yang orang inian bang, kayak orang mau nyari kodok gitu, kan di situ ada sawah juga. Sama nanyain dia, nyain kayak spot di sini yang banyak kodoknya di mana. Nanyain almarhum. Itu cerita sama temennya si almarhum, bukan dari si Chandra, enggak, cerita temennya. Katanya ada ini cowok ya umur seginian dia nanyain, dijawab kok sana. Ya, tapi dia nggak tahu kalau ini udah meninggal ya. Kayak gitu lagi. Terus setelah 7 hari udah si Ade sama Hakim baru cerita dari Ade bang. Kan tadi Hakim yang dia sampai nangis. Si Ade diceritain. Dia tuh dimimpiin atau enggak kayak bingung gitu. Menurut dia di belakang itu pas di pohon, kalau di sini bilang kayak pacek gitu. Itu ada almarhum di situ. Kayak manggil dia, Dek. Dia bawa ke pintu belakang, kan pintunya 2 gini bang. Itu pintu atas di almarhum. Sering kayak dapat cuma kayak impen atau kayak mimpi-mimpi, terus yang ketemu ya random bang. Banyak yang dituin, tapi setelah itu tadi 7 hari dikasih sajen sama baju ini diinin semua. Dilarung ke laut ya? Iya, baru dari situ udah mulai nggak teror. Yang saya nggak tahu sih, emang kayaknya udah nggak ada teror. Tapi kalau dari yang lain, kan di situ saya nggak stay 1 minggu full bang, beberapa hari gitu. Saya juga sempet, cuma saya nggak kepikiran soal almarhum. Itu gimana kejadian yang lu? Kalau saya sendiri, ya itu tadi, biasa pernah main PS bareng ya. Kita kadang ya HD, Hakim itu kita bareng walaupun umurnya beda nih, Leman juga, karena satu kita tim bola bareng. Kita nongkrong juga kadang main PS doang gitu. Ketemu si Ade, Hakim bertiga main PS. Dan saya juga bertiga gitu atau berdua main PS. Itu balik dari situ bang. Saya balik jam 1:30. Kejadiannya itu udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Besokannya 8 hari. Saya balik, kan depan rumah saya ada pohon ini bang, bambu lebat. Dari situ ya entah itu sosok almarhum atau gimana ya. Kalau secara perawakan ya dia, tapi bayangan doang hitam. Kayak berdiri aja di situ. Saya gugup, buka pagar masuk. Entah itu almarhum atau siapa, saya nggak tahu. Intinya mungkin secara perawakan itu almarhum. Dan yang lu lihat cuma bayangan hitam aja. Bayangan hitam. Jadi kan kalau bambu kan gimana bang, kena lampu kan agak goyang dia di depan. Gelap juga gitu. Gelap juga, tapi ngebentuk kayak gitu. Siluet orang itu. Dari situ ya cerita-cerita gituan. Ya mungkin saya nggak terlalu terlibat jauh, nggak diiniin. Kalau lebih banyaknya sih Birin dari kejadian ini kan dia sakit. Iya ceritanya tentang itu lagi. Kalau si Chandra nggak pernah, cuma biasa tidur bareng. Ada kayak gimana ya? Kalau si Chandra ini kan tidur pakai spring bed gitu bang. Kan berdua biasa tidur bareng. Dia lagi tidur nih, tapi kayak ada orang ikut tidur di sampingnya. Kasurnya berasa kayak ada. Iya kan gitu kalau kita. Iban gitu ya. Iya kita tidur sendirian, terus kayak ada orang tidur bareng kan kerasa gitu. Berasa ya. Itu kayak gitu doang sih bang. Cerita dari Chandra. Wajib. Kalau lu sendiri pernah dimimpin nggak? Kalau saya mimpi sendiri enggak, itu doang di hari mau ke-8 ya, di malam mau ke-8 ya itu doang, bayangan di situ berdiri aja. Anjir. Sorry, gue mungkin agak skip tadi. Ini si almarhum ini umurnya berapa sih waktu itu? Umur kejadiannya? 16-17. SMP berarti ya? Atau SMA? SMA ya? SMA dia SMA. Udah cukup dewasa sebenarnya. Iya. Tapi karena nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang, ya kalau secara logika nggak bakalan bang. Dia nggak bisa berenang, dia nggak mungkin punya pikiran
terjun. Iya sih ya. Kalau secara normal gitu ya logika. Iya. Tapi kalau dari kampung saya sendiri yang berpendapat kenapa dia bilang gitu, ya ada bisikan-bisikan. Iya, kayak gitu. Iya. Itu pasti tanyainnya kayak gitu. Karena soalnya setahu gue ya, rata-rata pantai utara itu kan nggak tahu kalau lagi hujan ya. Itu kan biasanya pantai utara agak tenang ya airnya sebenarnya ya. Itu cuma di daerah lu kalau lagi hujan emang gede banget ombaknya. Itu emang lagi zamannya. Jadi airnya tuh ombaknya coklat, Bang. Lagi coklat. Nyampur sama air sungai kali atau gimana ya? Enggak, emang kayak keruh aja gitu. Keruh. Emang di tahun itu lagi keruh aja gitu. Gede, ombak itu gede. Walaupun kita ke pilar 3 bisa lah segini atau segini, tapi kita ngelawan ombak gede kan capek juga, Bang. Iya. Itu si Birin kayak gitu katanya. Udah Dan capek. juga nyelam juga nggak bisa ngeliat apa-apa. Nggak bisa. Emang pantai utara juga kan nggak jernih kayak pantai-pantai lain, Bang. Iya, emang sih benar. Dan di pantai utara itu emang terkenal dengan Dewi Lanjar ya. Itu pasti. Kalau selatan itu kan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Dan kalau utara itu Dewi Lanjar dan Pemalang ya. Pemalang emang katanya sih setahu gue pernah dengar kisah tentang Dewi Lanjar itu pun dari daerah Pemalang situ ada Pemalang, kisahnya. Pekalongan Ya, dari daerah situ lah pokoknya. lingkupnya gitu. Jadi kerajaan dia tuh melingkupi 2 kota kabupaten, Bang. Pekalongan sama Pemalang. Itu kerajaannya gede. Bahkan sempat ada salah satu artis terkenal ya, Bang. Sama yang dulu ngelukis-ngelukis matanya ditutup. Solepati Sama Tukul tuh. Kan saya lagi pada duduk-duduk ngopi-ngopi berempat. Itu dia datang naik mobil. Pikiran saya, kan daerah saya daerah wisata, Bang. Iya. Pikiran saya tuh kayak, ini orang berhenti pas di samping saya pada nongkrong, kirain mau belajar mobil. Biasanya gitu, pada belajar mobil. Tiba-tiba Tukul keluar, kita nggak nyangka gitu, beneran nggak sih? Dia nanya-nanya nih, minta mediasi di situ, nggak dibolehin. Solepati sendiri ngomong, dari arah wisata religi di sana, nyampe di sini nih. Kan di belakang saya ada Tugu Belanda, Bang. Itu banyak orang-orang putih pakai baju sorban itu ngomong jangan di sini. Terus pas di belakang Tugu ini ada badan kayak ular piton gitu tapi gede, Bang. Jadi kepalanya di mana, ekornya di mana nggak tahu. Intinya itu ularnya gede, ular piton, ngelilingin. Makanya Solepati kan nggak jadi di situ akhirnya. Harus juga ya. Cuman gue tadi sempat jadi keinget satu kejadian nih, Bang, pas lu cerita. Jadi mungkin gue cerita sedikit pengalaman gue ya, kayak mungkin siapa tahu pasangan malam atau si Angga pengen denger. Jadi ini kejadian mirip sama tetangga gue dulu nih. Jadi adalah tetangga gue umurnya mungkin udah sekitar 40 tahun ya sebenarnya ya. Cuman emang agak punya kelainan sedikit lah. Nah, suatu hari dia itu main ke rumah adiknya di daerah Jawa Barat lah. Itu tiba-tiba malam-malam kata adiknya itu juga udah tua juga udah 30-an lah gitu. Kata adiknya, abangnya ini tiba-tiba lari ke arah danau. Tiba-tiba ngilang aja gitu. Nah, pas adiknya itu coba ngejar ke danau, itu ada orang lagi mancing. Ngomong lah orang mancingnya, "Mas, tadi kayak ada orang lompat deh ke arah danau gitu." Ke situ. Wah, adanya panik dong. Wah, ini kenapa nih abang gua nih tiba-tiba ke danau lompat gitu. Akhirnya warga-warga pada nyarilah coba mesar segala macem. Itu nggak ketemu-temu. Padahal itu danau cuman kecil nggak gede. Dicari nyebur nggak ada yang ketemu. Akhirnya tunggu-tunggu nggak nongol-nongol juga. Tapi tiba-tiba sekitar akhirnya kan jam 12 siang karena rumah orang tuanya cukup jauh ya. Akhirnya orang tuanya dipanggil suruh ke situ. Jadi pas lagi ketika orang tuanya datang sekitar jam 12 siang, orang tuanya baru datang sambil nangis. Tiba-tiba itu jenazahnya muncul dari danau. Tuh. Wah, anjir. Iya, nggak tahu. Kadang Bisa mistis. begitu ya? Iya, mistis. Kita nggak tahu sih ya. Tiba-tiba gitu ya. Secara logika aja gini. Kita nyari bukan 10 orang, 20 orang. Iya, banyak ya. Orang viral juga kan. Itu pantai itu orang saya semua sama ya kampung-kampungan lain itu. Bahkan ada tim SAR yang udah jago kan, kepolisian. Gak ketemu. Padahal di situ doang. Iya. Kalau gue tuh, ya tetangga tuh kayak almarhum ini kayak nungguin mamanya datang gitu, kayak nggak mau ditemuin orang gitu. Iya kayaknya. Dan itu juga muncul sendiri kan, nggak ditemuin orang kan gitu kan. Ya itu iya sih giran ibunya datang baru dia ini. Iya, bapaknya terus yang ambil gitu kan. Anjir. Dan nih buat kalian juga nih, buat yang nggak bisa berenang, lebih baik jangan coba-coba lah berenang apalagi di laut itu kan emang membahayakan. Nih kan kalau mau berenang belajar dulu, kalau udah bisa baru berenang di laut. Walaupun berenang di laut itu lebih tricky ya, maksudnya kalau ombaknya gede
bahaya. Walaupun kadang-kadang sebenarnya kalau kalian bisa tenang di laut itu, kalian bisa lebih gampang ngambang sebenarnya ya. Panik kan, kadang kita panik gitu. Iya, kalau panik jadi tenggelam. Iya. Ya udahlah, dan thank you banget nih Nggak, lu sekali lagi udah share pengalaman mistis lu di Lentera Malam, dan mungkin lu ada yang mau promoin Instagram lu atau apa? Angga 231097 Instagram. Oke, Instagram ya. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi buat kalian pengen tanya-tanya lagi lebih lengkap tentang cerita ini, bisa langsung mampir ke Instagramnya Angga, atau mungkin di komentar juga bisa, dan bisa juga di searching di Google ya tentang kejadiannya ya. Iya. Karena sempet ramai juga tuh kejadiannya ya. Ada kok. Iya. Oke, udah. Thank you banget nih Nggak. Lu udah share pengalaman mistis lu di Lentera Malam. Sekali lagi thank you ya. Iya. Gua Adit dari Lentera Malam dan Angga izin pamit. Bye.